Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi, ketika kita untuk menghitung sebuah kemungkinan, jadi kita tidak harus membuat urutannya satu persatu. Cukup dengan kombinatorial kita dapat mengetahui jumlah kemungkinannya. Kemudian kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial yang pertama ada kaidah perkalian. Kaidah perkalian jika diketahui P hasil dan Q hasil, maka dalam kaidah perkalian hasil tersebut kita kalikan. Contohnya, berapa banyak cara memilih ketua dan sekretaris dewan dari 10 anggota laki-laki dan 15 anggota perempuan? Jawabannya tinggal kalikan saja, 10 kali 15, yaitu ada 150 cara. Sedangkan dalam kaidah penjumlahan, ketika diketahui P dan Q hasil, maka kita hanya jumlahkan saja. Jadi P ditambah Q. Contohnya, berapa banyak cara memilih kotak kado jika ada 5 kotak kuning dan 10 kotak merah? Kita tinggal jumlahkan saja. 5 ditambah 10 sama dengan 15 cara. Kemudian ada perluasan kaidah dasar menghitung. Dalam kaidah perkalian, jika kita perluas, karena tidak mungkin hanya dua hasil saja kan. Jadi hasil pertama P1, kemudian dikalikan hasil kedua, dan seterusnya sampai Pn hasil. Begitu pula dengan kaidah penjumlahan, kita tinggal jumlahkan saja. P1 P ditambah P2 ditambah P sekian sampai Pn hasil. Contohnya seperti ini. Sebuah pin sepanjang 4-6 karakter terdiri dari angka 0 sampai 9. Berapa banyak pin yang dapat dibuat? Nah, jumlah karakternya dari 0 sampai 9 ada 10. Kemudian jumlah kemungkinan pin 4 karakter tinggal kita kalikan saja. 10 kali 10 kali 10 kali 10, ya 10 pangkat 4 atau 10.000. Jumlah kemungkinan pin 5 karakter juga demikian. Kita tinggal kalikan saja sampai 5 kali, yaitu 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 100.000. Jumlah kemungkinan pin 6 karakter sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 6, hasilnya 1 juta. Jumlah pin keseluruhan dari ketiga tersebut kita jumlahkan. 10.000 ditambah 100.000 ditambah 1 juta, hasilnya 1.110.000 buah. Prinsip inklusi dan eksklusi ini sudah dijelaskan di materi himpunan, seperti layaknya pada himpunan. Di kombinatorial pun kita bisa menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Contoh soal kali ini yaitu setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Kita misalkan A sebagai himpunan byte yang dimulai dengan 11, maka A tinggal menghitung 6 bit lagi. Jadi 2 pangkat bit itu ada 1 dan 0, maka ada 2 kemungkinan. Kemudian dari 6 bit tinggal kita pangkatkan saja 6, jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Begitu pula dengan B, yaitu himpunan byte yang diakhiri dengan 11, maka kita hanya menghitung 6 digit atau 6 bit sebelum 2 digit terakhir, yaitu 2 pangkat 6, hasilnya sama juga 64. Kemudian A irisan B adalah himpunan byte yang berawalan dan berakhir dengan 11, maka A irisan B hanya kita mencari 4 digit bit yang terakhir.
yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka A gabungan B adalah himpunan bait yang berawalan dengan 11 atau berakhir dengan 11. Maka dengan rumus yang tadi, A gabungan B sama dengan A himpunan A ditambah himpunan B tambah A irisan B. Jadi 64 ditambah 64 ditambah 16 sama dengan 112 cara. Kemudian ada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek berdasarkan kaidah perkalian yang telah kita pelajari sebelumnya. Permutasi dari n objek adalah n dikali n min 1 dikali n min 2 sampai dengan sekian seterusnya dan seterusnya sampai 2 dikali 1 itu adalah n faktorial. Contoh soal, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata mamang? Jawabannya kita menggunakan cara pertama, yaitu dengan menggunakan kaidah perkalian. Kita tinggal kalikan saja. 6 kali 5, jumlah karakter mamang barusan ada 6. Kita tinggal kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 720 kata. Kita menggunakan kaidah permutasi, yaitu 6 faktorial. 6 faktorial jawabannya 720 kata. Permutasi R dari N berikutnya. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kecil daripada N. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. P n, R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Sudah jelas? Next. Contohnya, berapa jumlah kemungkinan membentuk dua angka dari 4 angka berikut? 2, 4, 6, dan 8. Jawabannya kita tinggal faktorial saja. Supaya 4,2 N-nya 4, kemudian R-nya 2. 4 dibagi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12 kemungkinan. Nah, berikutnya ada kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi, urutan kemunculan kita perhitungkan, maka pada kombinasi, urutan tersebut kita abaikan. Maka untuk C adalah lambang dari kombinasi. C n, R sama dengan n faktorial dibagi R faktorial dikali n min R faktorial. Kombinasi R elemen dari n elemen atau C n, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut dari R elemen yang diambil dari n buah elemen. Contoh A, banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan 4 elemen. Contohnya, jawabannya tinggal kita gunakan saja kaidah yang rumus yang tadi. C 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial hasilnya 6 himpunan. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Permutasi ini bisa banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Begitu juga dengan kombinasi. Maka berdasarkan rumus yang dijelaskan di sini, maka permut P n, n1, n2, n sampai n sampai dan seterusnya sampai nk sama dengan C n dari n, n1, n2 dan seterusnya. Contohnya, berapa banyak cara membagikan 10 buah mangga kepada 3 orang?
Bila Bos Hendy mendapat 4 buah mangga dan Mamang Garok serta Udin Gambut masing-masing memperoleh 3 buah mangga. Jawabannya, jumlah mangganya ada 10. Bos Hendy dapat 4 mangga. Bos Hendy ini N1. Mamang Garok dan Udin Gambut maksudnya, secara berurutan N2 dan N3 mendapatkan 3 buah mangga. Dari berdasarkan hal tersebut, maka N1 ditambah N2 ditambah N3 sama dengan 10. Jumlah caranya N yaitu 10 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 4200 cara. Kombinasi dengan pengulangan seperti halnya yang barusan, ada beberapa kemungkinan dan kombinasi dengan pengulangan. Terus koefisien binomial X plus Y pangkat N sama dengan N sigma K O C N, K itu X pangkat N min K Y pangkat K. Koefisien untuk X N min K Y K adalah C N K. Bilangan C N K kombinasi dari N, K disebut koefisien binomial. Segitiga Pascal ini sudah pada tahu pasti. Segitiga Pascal ini ada materi sebelumnya ya. Dari 1 terus 1 itu X plus Y, terus kemudian ini pangkat 0 X pangkat 0, terus X plus Y pangkat 0, ini 1 dan 1 itu X plus Y pangkat 1, kemudian 1, 2, 1 itu X plus Y pangkat 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Begitu. Contoh, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 5. Misalnya tadi ini pangkat 0, pangkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini pangkat kelima ya. Ini suku pertama, suku kedua, 3, dan 4. Kita lihat penyelesaian X min Y pangkat 5 sama dengan, kita ubah dulu menjadi penjumlahan, yaitu X plus min Y5 Y pangkat 5. Suku keempatnya adalah C 5,3 dari X pangkat 5 min 3 terus Y min Y pangkat 3. Jawabannya min 10 X pangkat 2 Y pangkat 3. Prinsip sarang merpati. Jika bayangkan nih, kalian punya kandang merpati gitu. Di sini contohnya kandang merpatinya itu ada 14 gitu. Tapi kalian punya merpati sejumlah 16 ekor gitu. Pasti di salah satu kandang tersebut ada yang 2 ekor gitu. Jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi, misalnya nih, ada 14 kandang merpati, sedangkan kalian punya 16 ekor merpati, maka dari salah satu 14 ini pasti ada kandang yang memiliki 2 ekor merpati. Sebagai contoh di sini, di kandang ketiga dan di kandang ke-13. Prinsip sarang merpati ini, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Jadi di sini kita hanya dijelaskan objek-objeknya saja, bukan memberitahukan bagaimana kita cari objek tersebut. Pada masalah sarang merpati ini, dengan prinsip ini kita tidak memberitahukan di mana sarang merpati mana yang berisi 2 ekor merpati. Jadi kita hanya tahu gitu, kalau misalnya dengan 16 ekor merpati dan 14 ekor kandang, kita tahu pasti salah satu dari 14 kandang tersebut ada yang
memiliki 2 ekor merpati gitu. Tapi kita tidak tahu pasti di mana. Itu bisa di kandang 1, bisa di kandang 2, itu di kandang 3 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian prinsip sarang merpati yang dirampatkan. Jika M objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal N dibagi N objek. Contohnya, di antara 100 orang mahasiswa terdapat paling sedikit 100 dibagi 12 sama dengan sekitar 10 orang yang lahir pada bulan yang sama. Tuh. Kemudian peluang diskrit. Peluang bagi X adalah ukuran kemungkinan. Contohnya dalam kasus ini X, yaitu maka peluang diskrit adalah peluang bagi X adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya X di antara titik-titik contoh yang lain di dalam ruang contoh. Sifat peluang diskrit ini yaitu adanya nilai peluang. Nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh adalah 1. Jadi contohnya pada pelemparan dadu S, dadu ini mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka peluang munculnya angka 1 adalah 1/6. Begitu pula angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya peluangnya masing-masing 1/6. Dan ketika kita jumlahkan peluang-peluang tersebut, maka hasilnya 1. Kemudian kejadian atau event. Kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Misalnya, pada percobaan melempar dadu, kejadian munculnya angka ganjil adalah E 1,3,5. Kejadian munculnya angka 1 adalah E sama dengan 1. Peluang kejadian E di dalam ruang contoh atau ruang sampel S adalah P E sama dengan himpunan E dibagi S atau sigma XI termasuk himpunan dari E, P, X, I. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.